Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agusnia Ramaning Tias dari Offering AA Universitas Negeri Malang. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil 2021 mata kuliah pengantar manajemen. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang keterampilan manajerial yang dapat digunakan untuk mengelola tim manajemen yang beraneka ragam. Yang pertama, kita dapat membuat perencanaan yang matang sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, kita dapat memutuskan bagaimana pengalokasian sumber daya manusia atau tim untuk mengejar strategi dan mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, kita dapat melakukan pengorganisasian ke dalam departemen sesuai dengan jenis dan tugas. Yang keempat, kita dapat melakukan pengawasan serta pengendalian untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tim. Selanjutnya, lingkungan organisasi. Dalam perusahaan, misal di sini saya beri contoh PT Surya Purnama. Dalam PT Surya Purnama terdapat lingkungan eksternal perusahaan yang berpengaruh tidak langsung seperti pemasok, perantara, teknologi atau teknisi, dan pasar. Yang kedua, ada lingkungan internal yang berpengaruh langsung terhadap perusahaan seperti peralatan atau mesin kantor, tenaga kerja, permodalan, bahan baku, pergudangan, sistem informasi, dan administrasi yang digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada lingkungan umum yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik hukum, teknologi, dan global. Lalu ada strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian dalam organisasi. Yang pertama adalah membangun dasar yang kuat, menunjukkan esensi bisnis, juga mengenali pelanggan. Yang kedua adalah membuat konsumen merasa istimewa, menetapkan tujuan yang tinggi, penyederhanaan, dan lain sebagainya. Ada juga dampak globalisasi, dampak global pada budaya kerja organisasi. Dampak global bagi budaya kerja organisasi yaitu semakin canggih teknologi dan semakin banyak pula teknologi baru atau teknologi modern yang masuk dalam perusahaan dan akan digunakan untuk kedepannya, sehingga karyawan juga harus dapat mengubah kinerja dan pengetahuan serta budaya kerja karyawan. Lalu berikut usaha atau upaya yang dapat kita lakukan untuk membuat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah mengenali tujuan perusahaan dengan baik. Yang kedua, mengenali kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan sekarang ini. Yang ketiga, dapat memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Yang kelima, dapat mengembangkan talent, potensi, tenaga kerja, dan monitoring serta evaluasi. Lalu ada contoh nih, perusahaan yang menjual alat permainan, minuman, dan pakaian dapat menggunakan struktur sebagai berikut. Yakni di posisi teratas ada direktur, lalu manajer pemasaran, lalu kepala gudang, dan di dalamnya ada divisi produk alat permainan, divisi produk pakaian, dan divisi produk minuman. Nah, lalu berkaitan dengan struktur tersebut, apakah benar strategi yang ditetapkan akan berdampak pada struktur organisasi? Jawabannya adalah iya, karena strategi yang berbeda maka akan menyebabkan perubahan struktur, di mana perusahaan harus beradaptasi dengan baik. Organisasi harus menerima perubahan dengan mensyaratkan metode baru, memaksa para pemimpin atau mengharuskan para pemimpin untuk memahami peran dan tanggung jawab organisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.